saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak yang kasih dalam Kristus, yang berada di rumah maupun di mana saja. Senang sekali hari ini, di hari yang cerah ini, Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita mau bikin acara ngobrol-ngobrol aja ya, dalam rangka pelaksanaan Bulan Kebangsaan di GKJ Tanjung Priok. Nah, temanya tahun ini adalah Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi yang kreatif bagi Indonesia. Dengan subtema, Bangga Buatan Indonesia adalah bentuk kewarganegaraan yang kreatif. Nah, bersama-sama dengan kita di sini sudah ada beberapa rekan-rekan, teman-teman yang punya pengalaman sudah tinggal di luar negeri, bekerja di luar negeri dan juga di Indonesia. Mungkin dari perspektif mereka, pengalaman mereka kita bisa belajar sama-sama bagaimana sih peran Roh Kudus dalam kehidupan mereka dan berbangsa bernegara, dan mereka tetap cinta tanah air, apa bedanya dan sebagainya. Kita sama-sama ngobrol ya. Mungkin kita bisa kenalan. Baik, berkaitan dengan produk Indonesia, pagi ini kita bersama-sama di sini dengan 3 narasumber yang asli produk Indonesia. Ya, kita supaya sayang harusnya kenalan dulu. Boleh dimulai dari Bro Andi mungkin? Halo, salam, selamat hari Minggu. Nama saya Andi Alfa Kusumareta, biasa dipanggil Andi. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta berpusat di Jerman dan pernah bekerja di Jerman, Korea Selatan, dan Jepang, juga beberapa negara Asia lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dilanjutkan? Ya, saya Shalom, saya Nat Pramesa. Saya adalah pendeta pelayan khusus pelaut di Sailor Society, organisasi pelaut yang berasal dari Inggris. Terima kasih. Iya, lanjut Mas Mone. Terima kasih Mas Jimmy. Salam, selamat hari Minggu semua. Nama saya Mone Stefanus, biasa dipanggil Mone. Saya sempat studi master di Maastricht, Belanda, dan sekitar 5 tahun terakhir saya di Australia untuk melanjutkan studi S3. Iya. Kita sendiri tadi belum kenalin diri kita loh. Nah, saya Jimmy Charles Panjaitan, juga asli produk Indonesia. Saya Jenny Detan, darahnya NTT ya, campuran, tinggal di Jakarta, guru piano dan bahasa Inggris. Iya. Ini ketiga rekan kita ya, katanya kan di luar negeri itu kan kehidupannya bebas atau seperti apa gitu. Kita kayak ngebayanginnya something different gitu ya sama yang biasa kita di Indonesia gitu. Boleh dong bagi-bagi pengalaman supaya mungkin nanti jemaat yang ada di rumah bisa sama-sama tahu, walaupun nggak mesti ke Aussie misalnya, nggak mesti ke Korea, tapi kita bisa sama-sama tahu kondisi negara di sana. Boleh, Mas Andi? Oke, kebanyakan negara yang saya kunjungi itu tidak berbahasa Inggris, jadi untuk bergereja di sana itu agak kesulitan dalam arti berbahasanya ya, karena dari negara Jerman, Korea Selatan, dan Jepang itu ketiganya tidak ada yang berbahasa Inggris. Dan karena di tempat yang terpencil, kebanyakan itu di tempat yang terpencil, jadi agak kesulitan bergereja di sana. Jadi online streaming adalah pilihan utama, dan sempat satu kali, itu pun karena libur Natal di Korea Selatan, ada satu gereja yang lumayan besar, saya lupa namanya itu, di Seoul, di Yeongdongpo. Itu ada fasilitas memakai headphone dan ada translatornya berbahasa Inggris, dan itu sangat membantu sekali. Lumayan membantu ya. Bagus ya fasilitasnya ya. Iya. Ya, karena jarak yang jauh, jadi ya agak sulit. Iya, jadi kita bisa bayangin ya bahwa tidak semua negara bisa berbahasa Inggris, jadi ada keterbatasan ketika kita mau beribadah. Mas Nat mungkin? Ya, kalau saya secara pribadi pengalaman di luar negeri nggak ada ya, karena kan saya pendeta khusus pelaut di Jakarta. Tetapi teman-teman pelaut yang saya dampingi adalah teman-teman pelaut dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Mereka punya karakternya yang berbeda-beda. Contoh sederhananya saja, orang Filipina itu adalah pelaut yang sangat welcome dengan keberbedaan. Dia sangat rajin, sangat tekun, sangat ulet.
Berbeda halnya dengan misalnya pelaut-pelaut yang dari Rusia, mereka sangat individual, mereka sangat bekerja secara diri sendiri, dia tidak mudah bergaul. Ya. Nah, cukup banyak perbedaan-perbedaan kultur dari setiap negara, termasuk pun Indonesia. Ya. Begitu. Oke, ya cukup. Kalau Mas di Mone? Australia gimana? Ya, kalau saya sendiri di Australia jelas tidak ada kendala bahasa ya, karena maksudnya mereka bahasa Inggris, dan juga di Belanda juga studi waktu itu bahasa Inggris, dan ibadah juga bahasa Inggris, jadi rata-rata cukup bagus orang-orang Belanda juga bahasa Inggrisnya. Cuma yang ingin saya tekankan di sini juga kadang-kadang kita merasa minder gitu ya, bahasa Inggris kita jelek gitu ya. Tapi kalau kita ke luar negeri gitu, bahkan kayak waktu saya di Australia gitu ya, itu juga banyak orang-orang dari berbagai negara lain yang bahasa Inggris ternyata lebih jelek daripada kita gitu loh. Bahkan di Eropa gitu, waktu kita sempat jalan-jalan ke Jerman gitu ya, terus ke Italia itu, kalau kita nanya bagaimana bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti gitu loh. Saya nggak tahu apakah bahasa Inggris saya yang kurang bagus, apa mereka juga nggak bisa ngomong bahasa Inggris gitu ya. Jadi sama juga gitu. Jadi jangan berpikir bahwa orang Jerman, orang Italia, orang Prancis itu lebih keren bahasa Inggrisnya juga gitu loh. Malah barangkali bahasa Inggris kita lebih bagus gitu loh. Jadi kita jangan minder lah intinya gitu. Betul. Betul. Mereka sendiri kalau di Indonesia ngomong juga nggak bisa bahasa Indonesia kan? Ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Yang penting kita berani aja go public, go global. Oke. Nah, kalau itu tadi mengenai kehidupan beriman di sana ya, untuk beribadah. Terus bagaimana dengan kehidupan keseharian? Bagaimana sih cara menumbuhkan rasa bahwa tetap eling gitu loh. Aku nih orang Indonesia loh. Walaupun ada pengaruh-pengaruh dari luar, mungkin ada sikap atau pola hidup yang kadang-kadang mempengaruhi juga ya. Budaya dari luar kadang-kadang mempengaruhi. Nah, bagaimana supaya walaupun udah warawiri ke sini tapi tetap ingat saya tuh orang Indonesia gitu. Bahkan masih terus diaplikasikan dalam kehidupannya, dalam mendidik anak-anak gitu ya, yang sudah berkeluarga, udah punya anak. Apalagi anak-anak paling gampang nih kepengaruh sama kehidupan budaya luar. Itu gimana? Mungkin Mas Mone nih yang... Iya, memang buat kalau yang kita udah lahir dan besar di Indonesia baru merantau keluar, saya pikir tidak terlalu banyak kendala untuk tetap mencintai negara kita gitu. Memang sudah ada basicnya mungkin ya. Iya, artinya sudah nggak bakal terpengaruh lah. Artinya lidahnya tetap cinta masak Indonesia gitu kan. Nah, cuma memang yang menjadi tantangan memang anak-anak kita gitu ya, terutama yang mereka belum mengakar gitu ke Indonesiaannya gitu ya. Dan kebetulan waktu itu anak saya yang pertama dan kedua yang saya ajak ke Australia, dan tantangannya adalah bagaimana menumbuhkan atau paling tidak mengenalkan lah ke-Indonesiaan itu melalui misalnya kita selalu mendidik mereka untuk ikut serta dalam pementasan tari-tarian, misalnya tari Bali, tari Betawi gitu ya, terus kemudian main angklung dalam pertunjukan musik, dan ya pokoknya berbagai macam budaya Indonesia lah, sehingga mereka tidak lupa dari mana mereka berasal dan tetap memiliki akar keindonesiaan. Itu yang saya tekankan juga dengan keluarga kami di sana waktu itu. Kalau di rumahnya, kalau udah pulang dari sekolah, mereka di rumah berbahasa Indonesia atau pakai bahasa? Iya, itu yang terus terang waktu saya di Australia itu, setelah pulang ke rumah mereka kita pakai bahasa Inggris ya tetap, karena mereka selalu ya awalnya waktu baru datang sih bahasa Indonesia, cuma kemudian karena dia cepat sekali bahasa Inggrisnya gitu ya, dan mungkin lebih mudah juga kemudian kita berbahasa Inggris gitu waktu itu di sana gitu. Jadi memang karena mereka sudah menjadi kesehariannya sudah bahasa Inggris. Betul, gitu ya. Cuma memang kemudian tantangannya ketika kembali ke Indonesia, nah itu yang kemudian untuk reverse-nya, baliknya itu yang kita belajar bahasa lagi. Belajar balik lagi. Mas Naf, pelaut-pelaut ini nih? Iya, kalau pelaut-pelaut yang ada di Indonesia, pelaut-pelaut Indonesia yang bekerja di luar, yang bekerja di kapal-kapal luar, mereka lebih cenderung menggunakan bahasa Inggris ya. Tetapi jika ada temannya sebangsa itu yang bekerja di kapal yang sama, ya secara otomatis dia pun juga balik lagi bahasa. Ngomong dengan bahasa Indonesia, lebih mudah ngomong bahasa Indonesia. Dan apalagi kalau ada teman yang satu suku, misalnya kan suku Jawa atau suku Batak atau suku Manado di Indonesia Timur lainnya, Manado, Ambon, nah itu mereka lebih
apa ya, lebih memilih menggunakan bahasa ibu mereka, bahasa lokal mereka ketimbang bahasa Inggris lebih. Oke. Begitu sih. Iya. Lanjut Bro Andri. Ya, kalau untuk kami sebagai teknisi ya, jadi ada dari teknisi dari berbagai negara, mungkin sama seperti Pak Nat, dari berbagai negara gitu, di belahan benua yang lain. Dan jika kami ketemu dengan satu jadi satu tim begitu ya? Di satu tim itu biasanya ada sekitar 7 sampai 8 orang, dan beberapa negara. Site manager biasanya dari Jerman, dan teknisi-teknisi yang lain itu dari beberapa negara, kumpulan dari beberapa negara. Dan jika kami ada salah satu tim atau dari salah satu teknisi itu sama negaranya, itu sangat bangga sekali. Dan untuk kami sebagai orang Indonesia itu sangat menekankan bahwa bekerja di luar, bekerja di negara orang, itu kami bukan cuma membawa nama kami sendiri, bukan cuma membawa nama perusahaan kami, tapi juga membawa nama Indonesia. Karena itu kualitas dan attitude yang sangat kami utamakan. Dijaga attitude ya, benar-benar. sikap ya. Iya setuju dong. Itu karena image-nya nanti kan orang taunya wah itu orang Indonesia begitu ya. Iya, betul. Mungkin kalau ada beberapa kesempatan atau event yang mungkin bisa dipakai di sana untuk menunjukkan identitas keindonesiaan kita, di sana itu momennya seperti apa sih gitu? Kalau pelaut dulu deh, pelaut kayak gimana Mas pengalamannya? Kalau kita mengenal dulu ya, pekerjaan pelaut itu kan luas. Ada pelaut yang biasanya di kapal barang. Nah kalau yang di kapal barang itu memang tidak ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebudayaan, karena mereka saben hari ya bekerja. Nah tidak ada waktu istirahat, istilahnya tidak ada waktu happy lah gitu. Nah berbeda dengan misalnya orang-orang pelaut yang bekerja di kapal pesiar, orang-orang yang ada di kapal pesiar, penumpang ya berarti ya. Nah itu ada sesekali kan namanya kapal pesiar, mereka tur ke wilayah-wilayah tertentu. Nah di situ biasanya di wilayah tertentu, misalnya kapal itu masuk ke wilayah Indonesia, dulu pernah sempat di NTT kalau tidak salah, sekitaran NTT atau Sumba gitu, kapal tersebut singgah di sana. Nah mereka yang ada di Indonesia, kru kapal Indonesia itu memperkenalkan ini Indonesia. Ini inilah situasi di Indonesia yang begitu indah. Terus juga mereka juga memperkenalkan budayanya, mereka memperkenalkan bahasanya, mereka bertemu dengan warga lokal. Berarti ada kebanggaan juga gitu. Iya, ada pride-nya lah istilahnya seperti itu. Inisiatif ya, promosi. Iya, promosi gratis lah. Iya. Oke. Mas Mone? Ya, kalau pengalaman saya sendiri di Australia cukup sering gitu ya, pertunjukan-pertunjukan budaya Indonesia gitu, bahkan minimal gitu setiap 17-an itu pasti ada acara yang kita sebut dengan Indonesian Day gitu ya, itu macam-macam, ada pertunjukan musik, berbagai daerah Indonesia, lagu-lagu, tari-tarian, bahkan termasuk busana daerah gitu ya. Nah itu cukup antusias ya. Kemudian juga kami sering diundang, bukan sebagai penyelenggara, tapi misalnya ada komunitas masyarakat Korea, masyarakat Rusia, mereka sering bikin acara-acara budaya dan mereka senang sekali mengundang orang-orang Indonesia, dan kita tampil dengan misalnya bermain angklung gitu ya, anak-anak kami main musik angklung, kemudian tari-tari daerah seperti itu. Jadi cukup antusias teman-teman kita di sana gitu ya untuk menunjukkan jati diri budaya Indonesia, dan ternyata cukup mendapat respon yang positif dari masyarakat luar gitu ya, seperti itu. Itu angklungnya siapa yang nyediain, dari kedutaan atau? Bukan, jadi waktu itu memang spontanitas teman-teman di sana, jadi kita iuran, jadi kita swadaya berarti ya? Ya swadaya, jadi satu keluarga patungan gitu ya, yuk kita saweran gitu ya. Awalnya memang ada inventaris angklung mahasiswa gitu ya, tapi kemudian karena
harus anak-anak juga mau ikut main, mahasiswa ikut main, ibu-ibu juga mau ikut main, jadi rebutan gitu ya. Jadi udahlah kita beli sendiri lah gitu. Akhirnya ya udah gitu. kita patungan apa $50 gitu ya. Terus kita pesan ke Bandung, gitu, dikirim sampai ke Brisbane sana gitu. Jadi ya bisa dibilang swadaya dari teman-teman sendiri lah untuk Iya, ini Mereka niat ya. iya, dan ini kebayangkan apa namanya kemeriahan di sana ketika apa namanya merasakan budaya Indonesia. Tapi mungkin karena Mas Mone stay-nya lama kan untuk di Iya, sana. lumayan. Jadi mungkin lebih berasa dan punya waktu juga untuk menunjukkan apresiasi seni itu ya gitu ya. Iya. Nah, kalau kayak Bro Andi yang short time atau part time. Gimana, Bro? Iya, karena paling lama itu sekitar 4 sampai 6 minggu saya di iya. tempat kerja 1 sampai 1,5 bulan ya. Ya, dan itu harus kembali lagi. Tidak banyak yang bisa kami berikan atau share mengenai kebudayaan dan kreasi seni. Tapi ada kalanya kami memutar atau menyetel lagu-lagu ya seperti Didi Kempot, Oke. terus lagu-lagu asli Indonesia campur ya. sari, bahkan lagu Batak juga saya pernah. Yes. Dan lagu Indonesia, pop Indonesia itu mereka apresiasinya, wah kok enak deh, artinya apa gitu. Nah, kalau lagu Jawa dan Indonesia saya bisa interpretasi, tapi kalau lagu Batak ya agak sedikit-sedikit lah. Udah nggak ngepeng aja mah Nggak tahu lah ngepeng ya. aja. Olo-olo gitu. Olo-olo tahu lah ya. Ya seperti itu. Jadi cara memperkenalkan seni atau budaya kebanyakan melewati lagu ya. Begitu. Iya. Itu ya. Jadi sebenarnya masing-masing punya cara ya untuk menunjukkan apresiasi seninya ke teman-teman berbeda budaya. Kalau misalnya produk-produk Indonesia gimana di luar negeri gitu? Untuk di sana apakah tersedia banyak gitu, bisa dibeli dengan mudah, dan juga apakah mas-mas semua selama di sana bangga nggak ikut pakai Ya mungkin produknya caranya nggak? dengan mengenakan langsung begitu ya. Iya. Bagaimana di sana, Mas Andi? Oke. Pertama kali saya ke Jerman itu ada satu toko perusahaan, salah satu sepatu lumayan terkenal, nggak usah disebutin namanya. Iya. kayaknya. Nanti tunggu di endorse kita kalau boleh. Made in Indonesia. Harganya saya lupa, mungkin sekitar 70 euro. Dan banyak yang peminatnya karena bagus dan murah. Cheap ya. Itu paling murah. Tapi kualitasnya nggak kalah beda dengan negara-negara lain. Oke. Terus ada beberapa di beberapa negara juga, Korea Selatan dan Jepang juga, untuk produk Indonesia seperti kecap ABC, kecap, saus dan bumbu-bumbu. Iya. Juga ada beberapa makanan yang lainnya itu memang sangat dinikmati di sana. Oh gitu Terutama untuk mie instan yang paling terkenal di sini. Oke. Itu sangat dinikmati, terutama orang Nigeria waktu itu. Wow. Wah, saya bangga. Dan ada pabriknya di sana di Nigeria itu. Iya, iya, iya. Dan dia bilang, ini produk saya ini. No, this is my product. This is Indonesian product. Iya. Oh, dia sempat ngaku produk dia gitu. Iya, karena ada pabriknya Iya, di karena sana, Mbak. diproduksi di sana kan. Oh, produksi di sana. Iya, mungkin seperti itu. Oke, Mas Nat? Ya, kalau pelaut yang saya tahu ya, ketika saya masuk di kapal-kapal pelaut, di kapal-kapal yang bersandar di dermaga Indonesia ini di Jakarta ini, banyak juga yang menggunakan produk-produk Indonesia selain produk-produk luar. Saya sempat melihat ya, tadi ada kayak kecap, terus juga rokok terutama. Iya, 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 iya. Nah, itu saya kaget melihatnya, loh kok rokok Indonesia ada di sini gitu loh. Dan ternyata saya coba berkomunikasi, saya coba tanya, ya memang rokok Indonesia tuh terkenal enak katanya. Saya pun kan nggak, karena saya bukan perokok, jadi saya tanya aja, enak gak sih kok rokok Indonesia? Katanya enak, sangat enak, ringan, terus juga apa sih namanya dia bilang,
nggak terlalu nyegrok di pernafasan apa gimana gitu, nggak. Pokoknya bahasanya dialah gitu loh. Yang perokok pasti tahu. Ini tapi bukan bagian dari iklan. Bukan dari promosi ya. Bukan dari promosi. Tetap jaga kesehatan. Iya. Kayaknya karena ada cengkehnya deh. Soalnya ada beberapa teman yang suka karena Nah, ada itu mungkin cengkehnya. ada Iya. cluenya Mungkin ya. itu, mungkin itu. Ada cengkeh itu salah satu Cengkeh. ciri khas Indonesia Ada kan, ubi kita cengkeh. ya. Iya, di Maluku banyak tuh. Iya. Ya, Mas Mone bisa Ya, tambahkan? agak mirip dengan pengalaman Sandi tadi ya. Jadi saya setahun di Belanda dan kurang lebih 5 tahun di Australia. Cukup banyak produk-produk Indonesia yang makanan gitu ya. Meskipun kalau dibandingkan dengan Thailand kita masih agak ketinggalan ya. Biasanya di supermarket Asia itu selalu Lebih banyak tersedia lah. produk Jadi Thailand, ya. tidak terlalu sulit untuk cari bumbu-bumbu Indonesia gitu ya. Bahkan termasuk yang tadi disebut mie instan gitu, itu juga sama juga gitu. Di Australia itu nggak tahu mereka tuh nomor satu ya mie instan kita itu gitu loh. Jadi Wah. senang sekali gitu mereka bahkan Iya. Nextnya biar kita bisa sebutin harusnya kita di ini ya Iya. dipromosikan oleh. iya bahkan teman-temannya anak saya gitu kalau di sekolahnya gitu ya. Jadi pada bawa tuh mereka makanan itu untuk snack gitu ya di morning tea gitu mereka bawa makanan kan ke sekolah. Suka bawa itu dan mereka bilang ini enak gitu loh. Anak saya bilang, Tesnya "Wah, itu-" bisa ya untuk Iya, dan orang-orang anak saya yang. bilang wah itu dari negara Indonesia tuh gitu loh seperti itu jadinya. Oke. Keren. Tadi Nah. Mas Andi juga pernah bawa kopi ya buat itu. Oh iya, untuk ke Korea Selatan dan Jepang karena memang mereka suka sekali kopi dan mereka suka sekali kopi Indonesia yang Arabica dan Robusta dan Sidikalang dan Mandailing itu mereka sangat-sangat suka. Wow. Jadi buah tangan saya kalau ke sana itu kopi sama tadi mie instan. Mie instan. Udah Itu andalan favorit banget ya, andalan. Ya. favorit mereka ya. Kita juga punya loh pemuda-pemuda ya. Ya betul, pengusaha kopi kita ada setiap jam 7 malam Ya. sampai jam 12. Namanya apa? Kedai apa? Setempat. Kedai setempat. Oh, iya. Bapak Ibu Boleh saudara-saudara jemaat yang pernah belum menikmati kopinya, Iya. seluruh kopi Indonesia ada di kopi setempat. coba. Ada kopi Aceh ya? Yes, kopi gayo. Cobain deh. Ya, mungkin selain makanan tadi apa sih yang hasil kreasi Indonesia yang bisa dilihat secara pribadi ketika di sana gitu. Misalnya ketemu apa sih? Oh, ternyata produk Indonesia yang bikin kita bangga gitu. Atau mungkin orang lain pakai batik juga kita kan bangga ya gitu ya. Bro Andi? Jika saya entah itu jalan-jalan atau ketika berangkat ke sana, saya ada salah satu produk yang saya selalu pakai. Nah, ya motifnya bermacam-macam, tapi salah satu produk dari outdoor outfit. Oke. Nggak boleh disebutkan namanya lagi kan. Entah itu topi atau sepatu atau ikat pinggang atau t-shirt. Itu yang I Love Indonesia itu gitu kayak gitu ya. Mereka selalu tanya, ini topi beli di mana? Oh di ini tempat saya. Indonesia. Bagus, tukeran mau nggak? Dan itu relatif harga topi mereka lebih mahal daripada topi saya kan. Oh iya. Oke. Karena ya kualitasnya nggak kalah dengan sana gitu loh. Iya. Juga di beberapa kesempatan kadang-kadang saya pakai batik dan belum kesampaian waktu itu mau memberikan batik tapi ternyata saya dipindah tugaskan jadi nggak sempat ya. Oke. Next time mesti bawa ulos loh bro. Iya. Kita mau kasih Oh tahu iya benar. Promosi sekali. Iya. Mas Mone bisa berbagi tentang ini? Iya, jadi yang paling sering dan paling mudah ya kita pakai batik sih, berbaju Batik ya. batik. Jadi itu kadang-kadang juga kita berikan sebagai cindera mata gitu ya pada teman-teman kita ketika kita perpisahan, pada supervisor gitu misalnya ya. Dan seringkali kita juga misalnya acara-acara khusus tertentu, misalnya pada hari batik gitu, kita semua janjian pakai baju batik, bahkan kita foto-foto di depan stasiun gitu. Jadi membuat semacam keramaian lah gitu ya. Jadi orang-orang pada apa sih kok ini orang-orang pada pakai baju-baju yang mereka agak-agak barangkali kalau mereka nggak pernah lihat itu
agak nyentrik gitu ya. Bahkan ada teman saya di Australia mikir bahwa itu kayak Bob Marley baju ke pantai ya. gitu mereka pikir. Bob Marley ya. Bukan, ini baju resminya Indonesia. Jadi kalau saya bilang kalau misalnya kamu mau ketemu presiden Indonesia, kamu nggak bawa jas, nggak apa-apa pakai baju batik gitu. Seperti itu. Jadi seperti itulah cara kita memperkenalkan produk-produk kita, dan ya yang paling mudah saya pikir dengan cara berpakaian seperti itu. Kalau kebaya pernah dipakai juga nggak? Kebaya pernah juga ibu-ibunya gitu ya, ketika acara tadi saya bilang main angklung, biasanya mereka kalau nggak pakai batik biasanya pakai kebaya gitu ya. Cuma memang kalau kebaya kan mungkin agak lebih repot kali ya ininya. Karena berkaitan dengan sanggulnya, rambutnya dandannya ya. begitulah seperti itu. Outfitnya total. Iya seperti itu. Tapi namanya ibu-ibu kadang-kadang ya begitulah kalau mereka mau tampil total gitu, totalitas gitu ya seperti itu. Jadi bela-belain gitu loh. Mas Nat, pengalaman? Kalau pengalaman saya waktu itu sempat conference di Taiwan, ada sesi malam kebudayaan. Oh gitu. Iya, jadi malam itu seluruh chaplain yang ada di dunia itu menggunakan outfit dari negaranya masing-masing. Nah, sempat saya ikut ke sana, saya pakai ini lurik ini yang saya pakai sekarang. Nah, mereka kaget, itu apa yang saya pakai? Karena mereka tahu saya dari Indonesia, yang mereka kenal adalah batik. Mereka sudah kenal batik, tetapi mereka tidak tahu ini apa. Saya juga bilang ini batik. Batik apa yang model kayak begini, dia bilang. Nah, dia bilang, saya bilang ini model batik yang namanya lurik. Ini kalau orang Jawa bilang batik yang dipakai oleh para pelayan. Nah, jadi kenapa saya pakai ini? Karena saya adalah seorang pelayan. Betul. Begitu abdi dalam ya kalau di keraton kan? Iya, abdi dalam kalau di keraton. Dan oleh karena itu dia langsung, oh ini khusus pelayan, saya mau dong yang kayak gitu. Waduh, saya cuma bawa satu. Lain kali kalau ada conference ini, kalau ada conference di Indonesia ya monggo kita borong lurik yang ada di Indonesia. Iya. Mereka tertarik malah. Mereka tertarik, dan kalau mereka ingin ada rencana ke Indonesia, mereka akan mencari ini. Baju lurik ini. Iya. Bangga sekali ya dengan kekayaan bangga saya. Ya. Bukan cuma batik, macam-macam banyak banget. Nanti kalau pariwisata dibuka, suruh kunjungi. Mulai lagi kita. Borong di sini. Banyak tuh. Betul. Klewer di mana ya? Iya. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan kehidupan, masalah-masalah ekonomi, sosial, politik gitu, ada nggak pengalaman? Isu-isu itu yang mengena waktu ada stay di sana gitu. Ada kegiatan apa di Indonesia misalnya waktu itu pemilihan presiden ya, pilkada gitu, apakah keterlibatan antusiasme untuk orang-orang yang sudah tinggal di luar negeri itu masih tinggi gitu, masih ada concernnya gitu, perhatiannya? Iya, Bro Mone mungkin? Iya, jadi kalau yang saya amati itu meskipun kita tinggal di luar gitu ya, perhatian kita terhadap apa yang terjadi di negara kita itu tetap tinggi gitu antusiasmenya ya. Jadi kita masih tetap mengikuti perkembangan berita-berita yang ada gitu ya. Misalnya terjadi ada bencana alam, banjir atau gempa bumi, misalnya kita selalu buka dompet sumbangan donasi gitu ya. Itu cepat sekali itu, dan itu berbagai macam komunitas Indonesia lah yang ada di sana. Ada mahasiswa, ada orang yang sudah lama tinggal di sana, ada berbagai macam lah komunitasnya gitu ya. Dan termasuk kalau tadi disebut Pilpres gitu ya. Itu yang saya lihat nggak kalah antusiasme orang-orang untuk ikut milih gitu di sana gitu ya. Jadi yang terakhir gitu itu kemarin itu di Pilpres kemarin itu sempat sampai bahkan orang demo di sana karena takut nggak bisa milih gitu, karena kan di sana antusias sekali ya berarti ya. Mereka panitia pemilu itu sewa gedung dan itu ketat. Kalau kita kan di sini sewa gedung mau sampai tengah malam nggak masalah gitu. Kalau di sana kan jam 10 malam selesai ya udah harus tutup. Nah, itu mereka sempat demo gitu karena banyak yang masih ngantri di luar gitu. Sementara gitu ya. Harus sudah selesai sewa gedungnya gitu. Jadi antusiasme itu cukup tinggi gitu loh untuk terlibat dalam katakanlah menentukan atau berpartisipasi lah menentukan arah ke depan negara kita seperti itu. Pilihan politiknya ya. Betul. Oke. Iya. Bagus. Bro Nat, informasi mengenai pelaut terhadap ini?
Kalau terkait dengan isu politik, sosial ekonomi, kalau pelaut lebih cenderung ke ekonomi ya. Oh, cari duit ya berarti. Iya, karena mereka pekanya, solidernya ketika ada pelaut yang nggak kerja. Mereka langsung inisiatif buka informasi, dia memberikan, misalnya ada pelaut kita Indonesia yang nggak kerja di era sekarang ini, COVID ini. Iya, iya. Teman-teman yang ada di luar yang masih bisa bekerja, mereka langsung menghubungi temannya misalnya yang ada di Singapura atau yang ada di Eropa sana, mereka telepon ke temannya minta tolong cariin kerjaan. Nah seperti itu. Tetapi kalau masalah-masalah politik 50-50 ya, kalau saya rasa separuh-separuh, masih ada separuh yang melek ada politik, peduli, ada yang masa bodoh dengan politik. Iya, iya, iya. Yang penting saya kerja gitu, cari duit, punya duit, udah itu aja. Itu sih kalau dari fokusnya dapurnya ngebul gitu ya. Iya, fokusnya dapur ngebul, ekonomi ya. anak sejahtera gitu kan. Iya, 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 iya. Seperti Bro Andi, mungkin ada yang mau tambahkan? Lebih banyak sih teknisi senior ya, senior dalam artian untuk teknisi yang umur 45 atau 50 tahun ke atas tapi dari negara lain itu karena mereka kerap mengamati sosial politik ekonomi Indonesia secara instan, maksudnya bukan instan tapi mendalam dan ya untuk saya pribadi membaca berita dari portal-portal berita dari online atau lihat dari streaming TV juga. Nah itu nggak mendalam sekali dan kadang juga saya agak kewalahan gitu karena lebih tahu mereka daripada saya gitu kan. Waduh. ya gitu sih, gitu aja sih. Jadi malah ada orang asing yang lebih tertarik dengan kondisi ekonomi dan politik kita ya. Karena yang lebih muda, teknisi yang lebih muda dari negara lain tuh ya paling membicarakan tidak sosial politik ekonomi tapi ya budaya juga mereka bicara dan musik, tapi untuk sosial politik agak kurang ya. Tapi tidak untuk senior ya tapi ada. Ya. Oke, aduh senang juga ya ngobrol-ngobrolnya ya. Gak kerasa udah berapa lama nih kita ngobrolnya. Iya, jadi pada intinya pokoknya mau dimanapun kita berada, rasa cinta tanah air itu harus tetap kita tanamkan bangga dalam perasaan ya. Kita berbangga. Kayak hari ini kita semua udah pakai outfit serba Indonesia loh nih. Ini tadi ngomong angklung, anting saya angklung loh. Oh. Ininya NTT tuh. Iya, tuh. Kalau ini daerah apa nih? Kepalanya. Jawa plus Bali itu, Mas Mone. Ya, ini pakaiannya Jawa banget kan? Iya. Ini apa Bali, bro? Ini Bali. Oh Bali ya? Oke. Merek itulah. Internasional sih ini. Tapi ada sentuhan etniknya ya. Oke, nah mungkin pesan-pesan kesimpulan dari obrolan kita mungkin terkait pendeta ya dengan kecintaan. Kecintaan Indonesia. Dan boleh tambahkan? Karya Roh Kudus itu mungkin pendeta Nat bisa. Iya, kalau saya ingin berpesan bahwa kita patutnya bangga dan harusnya lebih kreatif karena kita ini bangsa yang besar, bangsa yang plural, bangsa yang jamak, bangsa yang banyak warna, dan ini patut kita harus kembangkan sebagai anak bangsa. Dan ini juga yang diajarkan Kristus bagi kita. Karena kita harus menjadi saksinya, kita harus bersaksi. Caranya bagaimana? Kita dengan ragam budaya kita ini, kita bersaksi bahwa kita ini juga adalah pengikut-pengikut Tuhan yang setia, seperti itu. Jadi tetap berkreasi dalam masa pandemi ini, apapun bisa kita lakukan. Ya, kita buat masker motif batik atau masker motif ulos atau apa sebagai macamnya. Yang penting kita tetap menjunjung kearifan lokal kita, kita tetap mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Itu sih. Monggo kalau teman-teman dari Mas Mone dan yang lain. Ayo, Mas jadi Andi. Kita tetap berbangga. Siapa kita? Indonesia. Nah,
ya yang berada di GKJ Tanjung Priok. Demikian teman-teman, saudara-saudara semua, sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Iya. Ya, kita tetap berbangga menjadi orang Indonesia. Merdeka. Merdeka. Tuhan Yesus berkati.